Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Bapak harapkan kalian semuanya tetap sehat dan semangat di rumah ya. Walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, namun itu tidak menjadi penghalang kita untuk belajar dengan semangat. Dan Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, pola hidup bersih dan sehat, dan menggunakan masker jika di luar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan kita semua dihindari dari penyakit COVID-19. Anak-anak sekalian, hari ini senang sekali Bapak bisa menyapa kalian semua di sini bersama Bapak, Pak Yodi. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar matematika dengan cara yang asik dan menyenangkan di saluran televisi kebanggaan kita, TV Tabalong. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dimudahkan dalam pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, pada episode kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian bilangan bulat, maka pada episode kali ini kita akan belajar khusus tentang pembagian bilangan bulat. Apa yang kita capai pada pembelajaran kali ini adalah setelah belajar, kalian mampu memahami sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang kedua, nanti kalian mampu mencari operasi pembagian bilangan bulat. Nah, apa dan bagaimana pembagian bilangan bulat itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Pembagian bilangan bulat. Anak-anak sekalian, apa itu yang dimaksud dengan pembagian bilangan bulat? Operasi hitung pembagian bilangan bulat adalah pengurangan pada bilangan bulat yang berulang hingga hasilnya 0. Nah, untuk pengerjaan pembagian pada bilangan bulat itu pada dasarnya sama dengan pengerjaan pada pembagian bilangan asli. Namun, di sini kita harus memperhatikan tanda pada bilangan tersebut. Nah, selain itu juga kita harus memahami pembagian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk memahami lebih jelas, mari kita simak penjelasannya berikut. Pembagian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. 1. Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Bilangan positif apabila dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Sebagai contoh, bilangan positif apabila dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Sebagai contoh, 8 dibagi 2 sama dengan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus perhatikan tanda bilangannya. 8 adalah bilangan positif dan 2 adalah bilangan positif. Positif dibagi positif sama dengan, iya benar, positif. Hingga kita tinggal membagikan saja bilangan 8 ini dengan 2, hasilnya adalah positif 4, atau tinggal kita tuliskan cukup dengan bilangan 4 saja. Nah, selanjutnya hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Jadi, bilangan negatif apabila dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sebagai contoh, negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali melihat tanda bilangan pada kedua bilangan tersebut. 10 itu tanda bilangannya adalah negatif, sedangkan 5 juga bilangan negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Tinggal kita bagikan saja
10 kita bagikan 5, maka hasilnya adalah 2. 3. Hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan apabila bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya juga adalah negatif. Sebagai contoh, 6 dibagi negatif 2 sama dengan 6 adalah bilangan positif dan 2 adalah bilangan negatif. Positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kita tinggal bagikan saja 6, kita bagi 2 sama dengan 3. Karena hasilnya adalah negatif, maka 6 bagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Contoh selanjutnya, negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 12 adalah bilangan negatif dan 3 adalah bilangan positif. Negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, kita tinggal bagikan saja 12 dengan 3, maka hasilnya adalah negatif 4. Yang keempat, hasil bagi untuk sembarang bilangan bulat, berapapun itu, misalkan A, maka hasilnya adalah A dibagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisikan. Sedangkan apabila 0 kita bagikan dengan bilangan A, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Sebagai contoh, 3 dibagi 0, maka hasilnya sama dengan tidak terdefinisikan. Nah, bagaimana dengan bilangan 0? Kita bagikan dengan 7, maka hasilnya adalah 0. Yang kelima, pada operasi hitung pembagian bilangan bulat, itu tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Misalkan A dibagi B, maka hasilnya tidak sama dengan B dibagi A. Sebagai contoh, 12 dibagi negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 2. Apabila kita tukar negatif 6 ini sebagai pembagi, maka hasilnya pun akan berbeda, yaitu negatif 6 dibagi 12, hasilnya menjadi 0,5. Ini menunjukkan bahwa pertukaran tempat pada bilangan bulat itu tidak berlaku. Yang keenam, pada operasi hitung bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Misal dalam kurung A dibagi B, kita bagikan dengan bilangan C, maka hasilnya tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh berikut. 20 dibagi 4, kemudian kita bagikan 2, maka hasilnya adalah 5 dibagi 2. Karena 20 kita kerjakan terlebih dahulu, 20 bagi 4 hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita bagikan lagi ke bilangan 2, maka hasilnya adalah sama dengan 2,5. Nah, hasilnya akan berbeda jika kita kelompokkan bilangan tersebut menjadi 20 dibagi 4 dalam kurung dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2. 2 ini diperoleh dari hasil pengelompokan 4 dibagi 2. Dan hasilnya adalah sama dengan 10. Nah, dari sini menunjukkan bahwa pada operasi hitung pembagian bilangan bulat itu tidak berlaku sifat asosiatif. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita istirahat sejenak ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak Bapak semuanya,
Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tadi tentang pembagian bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti apa? Silakan kalian simak penjelasannya berikut ini. Pembagian bilangan bulat dengan garis bilangan. Untuk melakukan operasi hitung pembagian bilangan bulat dengan garis bilangan, maka kita harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, pembagian bilangan bulat itu terdiri dari bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi. Yang kedua, posisi awal selalu di angka yang dibagi. Ketiga, awal menghadap ditentukan oleh bilangan pembagi. Jika pembagi adalah bilangan positif, maka menghadap ke arah negatif atau sebelah kiri. Dan jika pembagi adalah bilangan negatif, maka menghadap ke arah positif atau sebelah kanan. Yang keempat, arah melangkah ditentukan oleh bilangan 0. Dan arah melangkah selalu menuju ke angka 0. Yang kelima, hasil bagi. Hasil bagi berupa bilangan positif jika melangkahnya maju dan angkanya adalah sejumlah langkahnya. Dan hasil bagi berupa bilangan negatif jika melangkahnya mundur dan angkanya adalah sejumlah langkahnya. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh berikut. Pembagian bilangan positif dibagi bilangan positif. Sebagai contoh, berapakah hasil pembagian dari 6 dibagi 3? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan posisi awal pada garis bilangan. Untuk menentukan posisi awal pada garis bilangan, kita dapat melihat pada bilangan yang dibagi. Karena bilangan yang dibagi ini adalah 6, maka posisi awalnya adalah di posisi angka 6. Selanjutnya, kita tentukan arah pada garis bilangan dengan memperhatikan tanda bilangan pembaginya. Nah, karena di sini tanda bilangan pembaginya adalah 3 dan 3 merupakan bilangan positif, maka arahnya adalah menuju ke sebelah kiri atau ke arah bilangan negatif. Yang ketiga, kita menentukan hasil bagi bilangan dengan melihat arah posisi dan banyaknya langkah menuju bilangan 0. Karena di sini bilangan pembaginya adalah 3 dan arah posisinya maju menuju bilangan 0 sebanyak 2 kali, maka hasil pembagian 6 dibagi 3 adalah positif 2. Contoh selanjutnya, pembagian bilangan negatif dibagi positif. Sebagai contoh, berapakah hasil pembagian dari negatif 6 dibagi 3? Langkah pertama, kita tentukan posisi awal pada garis bilangan dengan melihat bilangan yang dibagi. Karena bilangan yang dibagi adalah negatif 6, maka posisi awal ada pada bilangan negatif 6. Selanjutnya, kita menentukan arah pada garis bilangan dengan memperhatikan bilangan pembaginya. Karena bilangan pembaginya adalah 3, dan 3 merupakan bilangan positif, maka arah bilangan menuju ke sebelah kiri atau ke arah bilangan negatif. Yang ketiga, kita menentukan hasil bagi bilangan dengan melihat arah posisi dan banyaknya langkah menuju bilangan 0. Karena di sini bilangan pembaginya adalah 3 dan arah posisinya mundur menuju bilangan 0 sebanyak 2 kali, maka hasil bagi negatif 6 dibagi 3 adalah sama dengan negatif 2. Pembagian bilangan positif dibagi bilangan negatif. Sebagai contoh, berapakah hasil pembagian dari 6 dibagi negatif 3? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita lakukan tadi adalah menentukan posisi awal pada garis bilangan. Posisi awal pada garis bilangan
kita dapat melihat pada bilangan yang dibagi. Karena bilangan yang dibagi adalah 6, maka posisi awal adalah pada bilangan positif 6. Kemudian selanjutnya kita tentukan arah pada garis bilangan dengan memperhatikan bilangan pembaginya. Karena bilangan pembaginya adalah negatif 3, maka arahnya adalah ke sebelah kanan atau ke arah bilangan positif. Selanjutnya adalah kita tentukan hasil bagi bilangan dengan melihat arah posisi dan banyaknya langkah menuju bilangan 0. Karena di sini bilangan pembaginya adalah negatif 3, maka arah posisinya adalah mundur menuju bilangan 0 sebanyak 2 kali. Maka hasil pembagian dari 6 dibagi negatif 3 adalah sama dengan negatif 2. Pembagian bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Sebagai contoh, berapakah hasil pembagian dari 6 dibagi negatif 3? Sama seperti tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan posisi awal pada garis bilangan dengan melihat bilangan yang dibagi. Karena bilangan yang dibagi adalah negatif 6, maka posisi awalnya adalah pada angka negatif 6. Kemudian selanjutnya kita tentukan arah pada garis bilangan dengan memperhatikan bilangan pembaginya. Nah, karena bilangan pembaginya adalah di sini negatif 3, maka arahnya adalah menuju ke sebelah kanan atau menuju ke arah bilangan positif. Nah, selanjutnya untuk menentukan hasil bagi pada bilangan, yaitu dengan melihat arah posisi dan banyaknya langkah menuju bilangan 0. Karena di sini arah posisinya maju menuju bilangan 0 sebanyak 2 kali, maka hasil bagi dari negatif 6 dibagi negatif 3 adalah sama dengan 2. Baik anak-anak sekalian, mari kita ambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah, dari peragaan dapat kita lihat hasilnya positif 6 dibagi 3 sama dengan 2. Negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Apabila bilangan negatif kita bagikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Dan apabila bilangan positif kita bagikan ke bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Begitu juga apabila bilangan negatif kita bagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ini menunjukkan bahwa tanda bilangan yang sama itu akan menghasilkan bilangan positif. Sedangkan tanda bilangan yang berbeda adalah hasilnya negatif. Baik anak-anak Bapak semuanya, untuk menguji pemahamanmu tentang pembagian bilangan bulat, Bapak akan memberikan tugas untuk di rumah ya. Ayo kerjakan latihan soal berikut. 1. Selesaikanlah pembagian berikut dengan menggunakan garis bilangan. A. Negatif 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. B. 21 dibagi negatif 7 sama dengan titik-titik. Yang kedua, tentukan hasil pembagian berikut. A. 14 dibagi negatif 7. B. Negatif 84 dibagi 6. C. Negatif 100 dibagi negatif 4. Silakan kalian kerjakan tugasnya di rumah
dan kalian kumpul pada gurumu masing-masing ya. Nah, anak-anak, demikian tadi kita sudah belajar tentang pembagian bilangan bulat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai hari ini dalam pembelajaran bersama Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada seri pembelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.